Hari ini kita akan melihat firman Tuhan. Saya menangkap apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Sitorus pada hari yang Jumat kemarin tentang mempertahankan gelombang lawatan. Hari itu ketika mendengar judul itu, tanpa terasa air mata saya mengalir. Saudara, karena mempertahankan gelombang lawatan, ini adalah lawatan Tuhan. Ini bukan lawatan dari manusia, tapi lawatan Tuhan. Sepanjang Tuhan berkenan, kita akan tetap berada di arus lawatan itu. Saudara, dan ketika itu Tuhan memberikan firman-Nya. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau telah mendeklarasikan bahwa bagaimana mempertahankan gelombang lawatan. Bagaimana jiwa-jiwa dilawat oleh Tuhan. Bagaimana pekerjaan Allah yang besar bisa kami lakukan dan bisa kami tunaikan. Dan Tuhan memberikan firman ini kepada kita. Saudara, mari kita buka di dalam Keluaran pasal 24. Ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita akan baca secara bergantian. Keluaran pasalnya yang ke-24, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan mulai. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dan para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Ayat 2. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman dan segala peraturan. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Ayat 4. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Ayat 6. Diambilnya kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang daripada tua-tua Israel. 10. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel tidaklah diulurkanlah tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Ayat 12. Lalu bangunlah Musa dan Yosua abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. 14. Saudara, kita melihat ada 3 golongan dari Keluaran pasalnya yang 24. Yang pertama adalah golongan di mana Alkitab berkata ayat 4. Ayat 4, Keluaran 24 ayat 4. Lalu Musa menuliskan segala firman itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Ayat 5. Kemudian disuruhlah orang-orang muda dari bangsa Israel. Saudara, yang pertama ada golongan yang namanya jemaat termasuk orang muda pada saat itu. Dan Alkitab mengatakan di dalam ayat keempat kita mundur, mereka berada di kaki gunung. Alkitab bilang di kaki gunung. Kemudian golongan yang kedua adalah Alkitab mengatakan di dalam ayatnya yang ke-9. Dan naiklah Musa dan Harun
Nadab dan Abihu, dan 70 orang para tua-tua Israel. Mereka naik ke gunung. Gunung Sinai, saudara, kira-kira 2.300 meter. Mereka naik di sisi tertentu, tapi bukan di atas gunung. Dan mari kita lihat golongan yang paling puncak. Ayatnya yang ke-13. Lalu bangunlah Musa dan Yosua abdinya, maka naiklah ke atas gunung Allah itu. Jadi ada yang di bawah, ada yang di tengah, tapi di gunung. Ada yang di atas. Bagaimana kita mempertahankan puncak gunung lawatan? Puncak lawatan Tuhan minta, bukan ke awal tahun Tuhan telah berfirman dan mendeklarasikan lewat gembala sidang. Yang Tuhan inginkan kita berada di puncak gunung. Karena gunung itu adalah maha kudus bagi Tuhan. Hari itu ada yang di kaki gunung, ada yang di tengah karena naiklah Musa. Di tengah siapa? Harun, Hur, 70 orang tua-tua, para panglima. Mereka ada, tapi ada yang di atas. Yaitu siapa? Musa paling atas, kemudian di layer 2 ada Yosua yang mengikuti dia. Saudara, hari ini saya merasa ketika dikatakan mempertahankan gelombang lawatan, Tuhan sedang meminta kepada saya dan saudara, engkau dan aku yang ada di kaki gunung, ayo naik. Engkau yang sedang berpuasa, engkau berada di gunung itu. Gunung itu di mana Tuhan berkata, tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus. Hari ini engkau yang sedang berpuasa, engkau harus tambah naik. Saya dan saudara harus tambah naik. Karena ada 3 fase. Dan hari itu seseorang buat kesalahan. Alkitab bilang begini, di dalam ayatnya yang ke-14. Mari kita lihat. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini, menunggu kami sampai kami kembali kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya datanglah kepada mereka. Mari tahan di sini. Saudara, jadi perhatikan. Ada yang di kaki gunung, ada yang di pertengahan gunung, tapi ada yang di atas gunung. Siapa yang di atas gunung? Musa. Siapa yang di tengah gunung? Ya saudara, ini dia kelompok yang ada di tengah gunung. Dan saudara, ketika mereka berada di gunung itu, mereka menyaksikan kaki Tuhan. Mereka memandang Allah. Alkitab bilang di dalam ayatnya yang ke-10. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya, kaki asli saudara. Kaki dengan penuh kemuliaan itu berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai. Dan batu nilam. Alkitab bilang, wow. Saudara, ketika kita berada di tengah gunung, saudara akan menyaksikan pemandangan-pemandangan yang ilahi. Kita akan dibawa Tuhan, tapi ini belum wajahnya. Ini baru kakinya. Ini baru kakinya. Apakah kita akan puas sampai di sini? Hari itu Musa berkata, tunggu di sini. Tunggu di sini, jangan turun. Kalian akan mengalami lebih banyak lagi. Kalian akan melihat, kalian akan berjumpa dengan raja di atas segala raja. Tunggu di sini. Tunggu di sini. 70 tua-tua, para pemimpin, saudara, Harun. Tapi saudara, Tuhan menunjukkan kemarin, saya sedang merenungkan firman ini. Dan tiba-tiba Tuhan menunjukkan, mereka tidak tunggu di situ, nak. Saya kaget. Saudara, mereka ada di mana? Yuk kita lihat di Keluaran pasalnya yang ke-32. Ayatnya yang ke-17. Yuk kita lihat ayat 1 dulu. Pendeta James bisa bantu saya? Ayat 1 sampai 4 saja. Perhatikan, terus.
ayat 5. 17. Ayat 17. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. 18. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang bernyanyi berbalas-balasan. 19. Dan ketika ia dekat perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkan pada kaki gunung itu. Alkitab bilang di perkemahan, bukankah Harun, Nadab, Abihu 70 orang disuruh tunggu di gunung? Kenapa sudah ada di perkemahan? Kenapa sudah turun dari gunung? Kalau bangsa itu berperkara, Musa memang sengaja supaya bangsa itu belajar naik ke atas. Musa bilang tunggu di sini, ada Harun Hur. Kalau ada perkara biarkan bangsa itu naik ke gunung Tuhan. Tapi yang terjadi bukan berada di gunung Tuhan. Harun dan 70 Nadab dan Abihu turun ke bawah. Apa karena mereka berkata mungkin Musa terlalu lama? Berapa lama Musa di sana? 40 hari 40 malam kah? Ya, terlalu lama dalam hadirat Tuhan. Kami tidak betah. Terlalu lama memuji dan menyembah Tuhan. Torang sepastiu. Daripada tunggu. Sekalipun padahal di tempat itu ada kaki Tuhan. Tapi ternyata ada sesuatu yang salah dalam hati mereka. Ada sesuatu yang salah. Hari itu Harun turun di perkemahan. Kan saudara baca perkemahan kan? Bukankah Musa bilang tunggu di sini? Mungkin ketika Musa dan Yosua kan Tuhan yang suruh turun. Sampai di sini orang Manado bilang mana ini orang-orang? Bukankah ada suruh tunggu di sini? Tapi saudara mereka malah turun di bawah kaki gunung. Dan Alkitab mengatakan dosa itu terjadi. Alkitab berkata hari itu akibat dari turun gunung. Alkitab mengatakan seperti ini. Ayat 28. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa. Dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Seandainya Musa tidak turun, Harun tidak turun maksud saya, 3.000 orang ini tidak akan menyembah lembu emas. Seandainya Musa, seandainya Harun mendengarkan apa yang Musa katakan, tidak akan kejadian kematian seperti ini. Seandainya saya dan saudara terus berada di gunung hadirat Tuhan, tidak akan ada kematian. Tapi yang ada adalah kehidupan. Saudara, saya dan saudara hari-hari ini kita melakukan pekerjaan besar. Tetapi mempertahankan gelombang lawatan adalah ketika kita berada di dalam gunung hadirat Tuhan. Adalah ketika kita berada untuk mengenal akan hatinya Tuhan. Hari itu saudara, sebuah terjadi. Bukan hanya 3.000 orang yang tewas. Imamat 10 ayat 1. Silakan pendeta. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perberaannya, membubuh api ke dalam serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Ayat 2. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Siapa Nadab dan Abihu? Anak tertua, anak yang sulung daripada Harun. Anak pertama dan anak kedua. Seorang imam besar. Seorang imam dari suku Lewi. Hari itu Nadab dan Abihu juga tewas. Kenapa? Karena mempersembahkan api asing. Api yang tidak diperintahkan oleh Tuhan mereka kerjakan. Api yang haram. Karena api itu turun dari langit. Persembahan harus dilepaskan. Nanti api yang turun dari langit, mereka bikin api sendiri. Dan akhirnya mereka mati. Akibat daripada Harun turun gunung.
harus dibayar dengan tewas 3.000 orang Israel. Akibat daripada Harun turun gunung, keluarganya ada yang mati, yaitu anak pertama dan anak keduanya, Nadab dan Abihu. Bukankah orang-orang yang pernah menyaksikan kaki Allah? Nadab dan Abihu bukankah orang-orang yang pernah memandang wajah Allah? Memandang Allah maksud saya. Tetapi saudara, tidak sampai pada kedalaman. Saudara, ini pernah terjadi kepada orang Israel. Orang Israel pernah diundang Tuhan untuk naik. Keluaran 20 ayat 8. Mari kita lihat. 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat 18 maksud saya. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. 19. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Ayatnya yang ke-21. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun dan kelam, di mana Allah ada. Alkitab bilang Ulangan pasal 5. Ulangan 5 ayatnya yang ke-5. Aku pada waktu itu berdiri di antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan ia berfirman. Nah, tidak naik ke gunung. Ini di kitab Ulangan. Mereka bilang, Musa, nganaja Musa, engkau saja Musa. Kami takut kepada Allah, itu kilat sambung menyambung, itu hadirat Allah. Kami tidak mau Musa, engkau saja. Dan Musa bilang, ingat ya, kamu ketika Allah berfirman, kamu tidak naik gunung. Ingat. Engkau saja Musa. Kenapa? Kenapa mereka tidak mau naik gunung? Kenapa saudara? Karena ketika saya dan saudara naik gunung, ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan itu adalah terang. Mazmur 107. Mari kita lihat. Mazmur pasalnya yang ke-107 ayat 6. 107 ayat yang ke-6. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Mazmur 100. Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya. Ayat 7. Ayat berapa? 107. 103 kah? 103 Ayatnya yang ke-7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Ini bedanya. Kepada Musa yang di atas gunung, kalau saudara dan saya naik ke gunung Tuhan, kita akan diperkenalkan jalan-jalan Tuhan. Orang-orang ini hanya mengenal perbuatan. Saudara, apa itu perbuatan? Mujizat. Ketika terjadi mujizat, mereka menyembah. Keluaran 4. Mari kita lihat. Keluaran 4. Keluaran pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-31. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Mereka pernah sujud menyembah kepada Tuhan. Ketika mereka melihat mujizat, mereka sujud menyembah. Ketika tidak ada mujizat, mereka bersungut-sungut. Saudara pernah ingat ketika laut terberau? Di Keluaran 15 ayatnya yang ke-21. Ayat 20 dan 21. Lalu Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. 21. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Yuk kita lihat 3 hari kemudian, ayat 23. Ayat 23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya.
Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Nah, ini dia. Jadi ketika bayangkan mereka telah lihat laut terbelah. Wah, Miriam menari-nari dengan semua wanita. Taruhlah wanita itu ada 1 juta orang. Mereka menari, bayangkan saudara, tim Raja Wali kalah. Mereka, Tuhan itu tinggi luhur, Tuhan itu tinggi luhur. 3 hari kemudian ketemu air pahit. Bersungut-sungutlah bangsa itu. Saudara, Tuhan buat mujizat. 15 hari kemudian Alkitab mengatakan di dalam ayat 16. Pasal 16 ayat 1. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15, perhatikan ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ayat 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan saudara, kelaparan. ini dia. Kita dapati mereka menyembah, kita dapati mereka menari. Tapi tidak lama lagi kemudian mereka menghadapi apa yang namanya tantangan. Mereka mulai bersungut. Mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan. Ketemu lagi mujizat. Hari ke-15 bersungut lagi. Jadi apa yang mereka mau? Laut sudah dibelah. Mujizat sudah terjadi. Berarti kalau Tuhan bisa belah laut, masakan Tuhan tidak bisa rubah air pahit menjadi air manis? Kalau Tuhan bisa belah laut, masakan Tuhan tidak mendatangkan mana? Tapi apa yang dilakukan? Menyembah, menari, bersungut. Menyembah, menari, bersungut. Menyembah, menari, bersungut. Kalau ada mujizat, puji Tuhan. Kalau ada penderitaan, mengeluh. Inilah jemaat di bawah kaki gunung. Bagaimana dengan kita? Jadi mereka mau Yesus yang mereka sembah, ya saudara, berbuat seperti yang mereka mau. Sepanjang Yesus melakukan apa yang mereka mau, yes, amin. Sepanjang yang tidak mereka mau, mereka akan mengatakan yang jahat di mulut mereka. Wow. Bagaimana dengan kita? Kurangkah mujizat dipertontonkan di hadapan kita? Kurangkah? Begitu banyak mujizat. Saudara saksikan, saudara lihat, saya dan saudara alami. Bukan hanya lihat, tapi mengalami. Bahkan Tuhan izinkan, tanda kutip, membuat mujizat. Ginjal keluar batu tanpa operasi. Utang 5 miliar boleh lunas. Tetapi toh dalam hidup hari-hari kita masih keluar persungutan dan amarah dari mulut kita. Hari ini, biarkan di 52 hari ini, Tuhan izinkan kita. Apakah kita mengenal hati Tuhan? Ataukah kita hanya sekedar mengenal perbuatan Tuhan? Bagaimana jika doa kita belum dijawab? Bagaimana jika yang terjadi bukan kemauan kita? Bagaimana? Adakah ucapan syukur keluar dan berkata, thank you Lord? Mari kita sama-sama merenungkan. Tuhan berbicara ini ketika dikatakan mempertahankan gelombang lawatan. Nah, Yudas ada bersama-sama dengan pembuat mujizat. Bahkan ketika orang mengundurkan diri, Yudas tidak mengundurkan diri. Tapi ternyata Tuhan pernah menyebut Yudas, di antaramu ada orang yang iblis. Tapi Petrus pun Tuhan pernah bilang iblis. Enyala engkau iblis. Mereka iblis-iblis ini, yang satu memang jadi iblis. Tapi yang satu ketika dia berkhotbah 3.000 jiwa diselamatkan. Ada di mana perbedaannya? Sama-sama buat kesalahan. Tetapi yang ada adalah hati yang mudah dibentuk. Ternyata semakin berjalan dengan Tuhan, terang itu tidak bisa tertipu. Akan tampak siapa kita sebenarnya. Karena terang itu
tidak bisa sebenarnya terhampiri. Kata 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 15. Mari kita lihat. Satu Timotius 6. Ya, yaitu saat yang ditukar oleh penguasa, satu-satunya yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja. Ingin penuh bahagia? Amin. Tanya kiri kanan, penuh bahagia? Nah, raja di atas segala raja, ayat 16. Yuk kita lihat. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Sebenarnya tidak bisa dihampiri. Tapi kalau hari itu sang terang, akulah terang dunia, Yohanes 8 ayat 12. Yesus terang itu meminta saya dan saudara, mari nak, hampiri aku. Hampiri aku. Sebenarnya tidak bisa terhampiri. Kita naik ke gunung Tuhan. Kenapa kita diundang? Karena tadi sebelumnya saudara lihat sudah ada darah di mezbah korban itu. Ini Musa bikin pengorbanan darah. Apa yang bisa buat kita naik? Karena darah Kristus. Darah Kristus kita diundang menghadap Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena ada darah. Aku sudah bayar dengan darahku, mari naik. Apa jalan-jalan Tuhan? Apa jalan-jalan Tuhan yang tidak mau dikenal? Karena semakin kita mendekat kepada Tuhan, percayalah, Yesaya sampai kaget ketika dia melihat Tuhan duduk di atas tahta. Ya kan? Dia berjumpa dengan hadirat Tuhan. Dia sampai kaget. Dia ternyata, apa ini? Najis bibir. Celakalah aku. Dia bilang, kata celaka dalam bahasa Ibrani adalah sesuatu sebenarnya yang tidak boleh digunakan oleh hamba Tuhan. Tapi dia menggunakan kata itu, celaka. Ternyata kita kote najis bibir. Tapi bicara kote nyandak betul. Kita kote bicara ada yang salah. Itulah yang tidak mau orang Israel dibongkar. Mereka tidak mau naik. Karena semakin kita naik ke gunung Tuhan, Tuhan akan banyak merombak apa yang kita rasa diri benar, ternyata salah. Makanya Paulus bilang, segala sesuatu ku anggap rugi. Aku ini orang Ibrani asli. Aku ini suku Benyamin asli yang masih hidup. Aku ini suku orang yang paling pintar, didikan Gamaliel. Kepintaran ada, ahli Alkitab ada. Oh, ahli Alkitab ini Paulus. Ahli, sangat ahli. IQ di atas 160. Manusia terpintar yang pernah ada di muka bumi adalah Rasul Paulus. Tapi dia bilang, segala sesuatu ketika kita mengenal Allah, sampah katu. Kita pengetahuan semua sampah. Wah, saudara. Hari ini, biarkan saya dan saudara diajari oleh Tuhan. Untuk kita masuk dalam apa yang namanya kedalaman akan hati Tuhan. Untuk mempertahankan gelombang lawatan. Kita di atas gunung bukan selama-lamanya di gunung. Karena Tuhan setelah pernah naik ke gunung saudara transfigurasi kemuliaan Tuhan. Dan setelah itu Tuhan suruh turun gunung. Tapi kita harus mengalami pengalaman jumpa Tuhan. Karena di bawah banyak tantangan. Di bawah banyak goncangan. Di bawah ada sakit penyakit. Kita tidak bisa menyelesaikan semua itu kecuali kita naik ke gunung Tuhan. Di bawah ada dunia. Yesus bergaul dengan apa? Pemerkosa, pelacur, ya saudara, orang sundal, orang penjudi, tetapi dia tidak menjadi penjudi. Dia tidak menjadi pesundal. Kenapa? Radiasi ilahi di gunung Tuhan lebih kuat. Kalau enggak, cuma dengan kekuatan kita, lama-lama kita yang terradiasi dengan dunia ini. Kita ke bawah dan kita berkata kita akan menginjili orang-orang penipu. Dan kita pakai kekuatan kita, lama-lama kita pun kaget kenapa kita sudah menjadi penipu. Karena kita pakai dengan kekuatan kita. Untuk lawatan terjadi, tidak pernah dengan kekuatan Kingdom Vision. Kita harus semuanya jumpa dengan hadirat Tuhan. Tuhan harus pangkas. Tadi dikatakan, Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya kepada
jalan Tuhan? Banyak dalam Alkitab. Alkitab berkata, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Lebih tinggi jalan Tuhan. Nah, jalan ini yang orang Israel tidak mau. Apa jalan Tuhan? Yesaya pasal 2. Berapa banyak siang hari ini yang ingin kenal jalan Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Wow, puji Tuhan. Yuk kita lihat. Sorry, saya tidak sempat mencatat. Pendeta James ayatnya yang pertama, kemudian loncat ayat terakhir. Yesaya pasal 2. Yesaya 2 ayat pertama. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Ya. Yesaya 2, terus ayat 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu. Kita sepakat ada gunung rumah Tuhan, gunung Tuhan hari ini. Dan mari kita lihat gunung itu, semua yang mendaki ke sana. Ayat 5. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Ini jalan Tuhan. Berjalan dalam terang Tuhan. Yang pertama, jalan Tuhan adalah jalan terang. Jalan Tuhan adalah jalan terang. Alkitab mengatakan seperti ini, Efesus pasalnya yang kelima. Ayat 18. Ayat 15, sorry. Firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Ayatnya ke 11. Ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Ayat 8. Ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. 9. Karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Amin. Alkitab bilang ayat 13 bagian A. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Ya, terang akan memunculkan apa yang namanya sebuah penampakan. Saudara ya, sebuah penampakan. Semua yang tersembunyi akan Tuhan singkapkan hari-hari ini. Justru di puasa 52 hari ini kita akan terkejut. Karena apa? Bahkan yang disembunyikan akan Tuhan singkapkan. Apa yang disembunyikan orang di dalam hati, di dalam pikiran akan Tuhan munculkan. Supaya apa? Sebenarnya supaya terjadi yang namanya pertobatan. Supaya yang terjadi, kita boleh sembunyi terhadap manusia tapi tidak kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, saudara, di atas ayat 3. Ya. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ingat ini baik-baik. Alkitab mengatakan, inilah terang itu. Terang akan memunculkan semua yang cemar dalam hidup kita, semua yang serakah dalam hidup kita, semua yang sundal, semua yang apa yang namanya ketidakkudusan. Saudara, akan mulai nampak. Dan saat itulah saya dan saudara, Tuhan mau bertobat atau tidak. Inilah yang orang Israel takut. Karena begitu naik, mungkin Tuhan akan koreksi. Tukang bersungut, Kang. Mereka tidak mau dikoreksi. Karena ini jalan Tuhan. Mereka tidak mau. Kenapa sih kamu bongkar-bongkar? Kenapa sih Tuhan bongkar-bongkar apa yang di hati orang? Kenapa sih Tuhan bongkar-bongkar apa yang di pikiran? Kan hidupku adalah hidupku. Saudara, hari ini Tuhan bawa kita. Karena Tuhan bilang, ingat ini baik-baik. Semua yang cemar, semua yang tidak kudus,
Inilah yang membuat banyak orang akan terkejut ketika kita berada di buka pintu. Dan kita berharap, mari hai engkau yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan. Yang ada Tuhan bilang apa? Enyalah, aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Tapi kami bernubuat, kami buat mujizat, kami buat gelombang lawatan di mana-mana. Ya, tapi hatimu ada yang engkau sembunyikan. Dan aku tidak bisa kau tipu sayang. Inilah yang orang Israel tidak mau. Alkitab bilang begini, 1 Yohanes pasal 2 ayat 9-10. 1 Yohanes pasal 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Terus, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Saudara, kita bingung hari-hari ini, yang lain bilang ini sesat, itu sesat, apa sesat. Tapi Alkitab mengatakan barang siapa mengasihi saudaranya, ia berada dalam terang dan tidak ada penyesatan. Tetapi jika kita bilang kita tidak mau mengasihi saudara kita, Alkitab bilang justru ngana tuh sesat. Alkitab bilang bukan saya. Ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ada selubung menutup mata. Dia tidak bisa pernah akan melihat kebenaran. Dan Tuhan bilang apa? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya menjauh daripadaku. Dan mereka tidak akan pernah memandang aku. Makanya Alkitab bilang kalau hati orang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Buta mata, bukan buta mata secara jasmani, tapi secara rohani. Kita pikir-pikir kita lihat Tuhan, ternyata tidak. Kita pikir kita mengenal banyak hal, ternyata tidak. Bahkan Alkitab bilang, nentawe kemana ngana pergi? Kita semua ingin pergi ke sorga, amin. Tetapi Alkitab mengatakan mereka yang membenci, mereka hidup dalam kegelapan. Makanya hari-hari ini, inilah yang Israel tidak mau disingkapkan hati mereka. Karena mungkin di antara mereka ada yang membenci orang, menyimpan kesalahan orang. Dan ketika naik ke gunung Tuhan, Tuhan bongkar, mereka tidak mau. Biarkan hidup kita. Makanya ada yang berkata, Bu, kenapa 52 hari ini saya seperti melewati api? Ini jawabannya. Karena semua, saudara saya pernah katakan ketika datang ke Pandai Emas, apa yang membuat emas ini meleleh? Api. Emas akan meleleh. Tetapi saudara akan muncul kotoran-kotoran. Kalau emas itu 24 karat, contoh cincin kita 15 karat, berarti 24 kurang 15, 9. 9 itu bukan emas. 9 itu adalah terdiri dari tembaga, seng, besi. Ya kan, makanya kan pergi ke toko emas. Ada yang beli emas berapa? Oh 16 karat. 18 karat, yang mahal berapa karat? 20 ampa. Karena emas 20 ampa memang itu yang enggak ada campuran. Cuma kadang dijual. Karena apa? Lombo. Lembut. Orang kalau hatinya 20 ampa karat, lembut. Amin. Tuhan mau sebengkok ke sana, mau jadi cincin boleh. Mau jadi gelang boleh. Saudara ya. Dan orang Alkitab berkata jalan-jalan di surga terbuat dari emas bening. Apa itu bening? Boleh bakaca. Apa itu boleh bakaca? Transparan. Aku lihat kamu, kamu lihat aku. Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan bisa lihat pandang kita sampai ke kedalaman hati kita. Apakah kita memiliki hati yang tulus ataukah sepanjang shalom sis, shalom brur, begitu di sana? Kita ada basket kok ya Asher. Ya. Itu tidak transparan. Tidak jujur. Ya. Hari ini Tuhan bawa kita. Saya takut saja saudara. Karena gelombang lawatan ini akan terus bergelora iman kita. No delay.
Tidak ada penundaan. Semua yang saudara alami hari-hari ini Tuhan akan segera merealisasikan. Karena itulah yang kita imani. Apa yang kita cari ketika dikatakan pendeta tadi katakan, sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Saudara boleh bayangkan ketika Tuhan memberikan cek kosong yang akan engkau isi sendiri. Ternyata permintaanmu adalah motivasimu. Amin. Permintaanmu. Apakah salah meminta keluarga diselamatkan? Tidak. Karena itu adalah hati Tuhan. Apakah salah meminta apa yang engkau kerjakan dibuat berhasil? Tidak. Karena itu hati Tuhan. Yang penting ketika engkau berhasil, jangan lupa itu milik Tuhan. Cuma itu saja. Kadangkala kita bilang ini milik Tuhan. Ketika berhasil kita lupa Tuhan. Ketika mau berikan apa kita rekeng-rekeng, hitung-hitung pakai jari, sampai jari tangan dan jari kaki. Bilang kata milik Tuhan. Ya saudara, hari-hari mujizat. Saya percaya waktu saya alami mujizat. Terima kasih kepada jemaat. 2 minggu lalu sebelum berangkat ke Jakarta, saya tidak masuk gereja. Nggak bisa bangun. Sementara jam 1-nya, jam 2 lewat. Harus 2 atau jam 4 harus naik pesawat. Saya bilang ke Pak Gembala, sorong itu tiket. Itu pagi. Joy bilang begini, Mama, berani Mama lewat di bandara langsung berbunyi semua. Panas apa semua. Saya bilang Tuhan, sudah dari hari Rabu. Tapi puji Tuhan bisa menyelesaikan puasa Esther. Itu yang saya heran. Saudara, pada saat itu bagaimana tidak mau selesai? Pendoa di sekeliling. Ada di kaki, ada di kepala, ada di tangan. Ya, pada subuh mereka semua tertidur. Saya yang tidak bisa tidur. Saya cari-cari nafas, saudara. Saya mulai cari-cari nafas. Tiba-tiba istri dari Pak Geral telepon. Istrinya lah juga sedang cari nafas di sana. Hosah, saya yang cari-cari nafas. Melihat-lihat, ternyata semua saudara sedang terlelap. Saya pun berdoa, dalam nama Yesus. Ya, kami usir roh maut. Saudara ya, paginya saya telepon pendeta, gembala komsel. Pendeta James langsung pergi ke sana. Saudara, Pak Gembala bilang, iya Mak, biarkan di gereja kami akan melakukan konser doa. Saya bilang kepada Tuhan, jika ada sesuatu yang tidak berkenan yang engkau dapati dalam hidupku, dan engkau izinkan ada celah yang terbuka, ampuni aku. Karena kadangkala kita pun tidak bisa merasakan hati kita sendiri kecuali hati Tuhan. Jika ada sesuatu yang salah Tuhan, sehingga saya bukan bilang sakit karena salah atau apa, enggak. Saya tidak menghakimi saudara kalau saudara sakit karena salah, bukan. Ini saya. Biarlah engkau membongkar hatiku ini. Mungkinkah ada kemuliaan yang aku curi daripadamu? Mungkinkah ada sesuatu Tuhan memberikan sebuah mimpi? Saya tanya, siapa kamu? Dalam cuma 2 detik. Saya penguasa Lembek Darbolaang. Wih, saya terbangun. Siapa ini penguasa? Saudara, dia sudah rebah, tapi itu di mimpi. Saya berpikir ini apa? Saya mengirimkan WA kepada para pendoa. Mungkin ada minta maaf, pendoa hampir siang. Tolong doakan. Ibu Wis datang waktu itu, saya bangkit. Sebenarnya sudah tidak bisa ke gereja. Ya, tapi saya bilang Ibu Wis begitu berdoa, saya bangkit. Saya tahu ada kekuatan doa. Hari Minggu itu, ketika semua pergi, saya membaca firman. Saya berkata, Tuhan, saya pergi di sana untuk melayani. Kalau engkau izinkan, saya akan berangkat. Tapi kalau belum, mungkin belum waktunya. Mereka pulang, saya mendengar suara buka pintu 12:30. Saya bangkit dengan iman, memegang koi tanpa tidur. Saudara, saya pegang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, puji Tuhan, penerbangan pun begitu mulus. Mungkin Tuhan menghibur, ya saudara. Dan saya merasakan seperti ada kekuatan yang dari luar. Terus saya tahu itu kuasa doa. Jemaat sedang berdoa dan saya merasakan kuasa doa melingkupi hidup saya. Saya bangkit. Besok paginya melayani jam 6:30. Sepanjang pujian penyembahan, saya terbatuk. Untung tertutup musik. Saya berkata, mau khotbah bagaimana Tuhan? Tapi sepanjang khotbah, puji Tuhan, tidak batuk. Ya saudara, iya. Saya merasakan KL kurang, ibu stop jo puasa. Ibu Lisa tabang iyo. Kabagian, makan dulu. Dia bilang, saudara ya. Dan hari itu saya melihat mujizat dan kuasa Tuhan. Saya merasakan Tuhan terima kasih.
Terima kasih untuk mujizat yang Tuhan adakan dalam hidup saya. Makanya saya katakan jangan kenal Tuhan hanya lewat mujizat. Karena bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Yang sakit boleh sembuh. Hari ini engkau yang datang dengan engkau pasti sembuh. Karena kuasa Tuhan menjamah hidupmu. Saya sampai di sana. Saudara, seseorang di depan saya, Pendeta James, menyaksikan. Ketika ada sebuah katakan persembahan. Mempersembahkan sesuatu. Dan saudara, saya bingung melihat anak saya kejar dia. Karena anak saya Kif sudah mengeluarkan laptopnya, pinjaman dari sang papa untuk dipersembahkan. Dia mulai cari orang-orang di mana. Saya bilang, Kif. Saya bilang ini envelope saja, tidak usah tap. Dia bilang, Mi, tapi ini yang paling berharga Pak Kif. Kif ada main-main pagi malam. Cuma Kif pikir-pikir, papi mau bilang apa kalau Kif persembahkan? Itu dia Kif. Ya saudara, mungkin DP mama yang relas toh. Tiba-tiba ada seorang ibu mengorek saya. Ibu itu sambil meleleh air mata dan dia mempersembahkan sesuatu. Saya kaget. Begitu selesai saya tanya, siapa nama ibu itu? Menyebutkan satu nama. Saudara, 2 hari lalu seorang ibu juga tidak saya kenal mempersembahkan sesuatu dan berkata, ibu terimalah. Dan saya heran, dua-dua ibu ini namanya sama. Apakah itu kebetulan? Misalnya namanya Ani. Yang kemarin Ani, yang 2 hari lalu juga Ani. Saya berkata, Tuhan, bukan jumlahnya. Tapi saya berkata begini, ini double porsi. Mereka gak kenal saya gak kenal mereka. Di situ ada begitu banyak orang. Banyak orang saudara. Kita gak cuma yang mereka mengenal. Tapi kalau kita, mana kita kenal mereka kenal kita. Begitu saya sampai di hotel. Saudara, tolong saudara tangkap kesaksian ini dengan sesuatu yang tidak ada maksud untuk saya sesuatu ya. Saudara mengerti? Saya sampai di hotel. Tanya Kak El, seorang menelpon saya bukan dari jemaat ini. Pendeta ada di mana? Saya bilang saya ada di Jakarta. Aduh pendeta, hampir siang kita ada menyembah Tuhan. Kondang bu, bagaimana? Waduh pendeta, kon Tuhan bicara apa kita? Apa dang? Bicara apa kita? Bel-bel pak pendeta. Bicara apa? Pendeta kan ada ambetu ini toh. Oh iya, kita bilang tenang, kita semua bayar. Ini masih di Jakarta. Nggak, lunas jo semua. Ya sedang. Lunas, ini apa-apa kita bilang bu, kita mau, enggak pendeta, kita hampir siang Tuhan bilang, bukankah hambaku memiliki hutang kepadamu? Lunaskanlah itu. Dia bel-bel kita enggak angka. Saudara kita bilang, oh Tuhan. Dan dia bilang, enggak, ini dorongan dari Roh Kudus. Besoknya saya mendapat WA. Bu, menginap di Hotel 88? Iya. Kamar sudah kami selesaikan sampai Senin. Begitu beruntun mujizat itu. Begitu beruntun, apakah yang kurang? Nak, Tuhan sengaja mendemonstrasikan. Apa yang kau perlukan nak? Aku siapkan kan? Kita bilang mungkin Tuhan dah hibur pak kita karena kita dah sakit. Kita bilang, kita sampai kaget. Saudara ya, bukan berapa rupiahnya. Tapi saudara betapa beruntun. Ini yang namanya saudara, mujizat kontinu. Dan saya tahu kalau itu dideklarasikan dalam hidupku, terjadi bagi seluruh jemaat. Mengalami, seluruh jemaat alami. Pasti alami, dan ketika saya menginjakkan kaki di tempat ini, Bu, suami saya berangkat. 1 tahun 4 bulan saya bilang itu yang kami deklarasikan. Itu yang kami perkatakan. Jemaat mengalami terobosan rohani dan jasmani. Tapi setelah saya mulai merenungkan, Tuhan berkata, bukankah mujizat mudah bagiku nak? Tapi apakah hatimu seperti hati di kaki gunung, di tengah gunung, atau di atas gunung? Jangan engkau mengenal aku dari mujizat. Dan ketika tidak terjadi mujizat, kita lari dari Tuhan. Ketika keadaan tidak sesuai yang kita mau, kita bertanya dan mulut kita mulai pek. Saudara mengerti apa arti pek? Padahal terlalu banyak dengan mata kita alami dengan daging kita, fisik kita mujizat Tuhan. Kenapa terjadi seperti itu? Karena sesungguhnya kita tidak mengenal Tuhan secara dalam. Dan kita menyangka kita telah mengenal Dia. Jalan Tuhan yang kedua adalah Yesaya pasalnya yang ke-35. Ayat 8 kalau tidak salah.
Coba sejenak saya lihat dulu. Ya, benar, ayat 8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atas. Ya, yang kedua adalah jalan kudus. Orang yang tidak tahir hati, tidak tahir tangan, tidak tahir pikiran, tidak akan bisa melewatinya. Itulah Sion. Bahkan Alkitab berkata di Sion akan Tuhan izinkan terjadi ini. Yesaya 33 ayat 14. Ayat firman Tuhan, orang-orang yang berdosa terkejut di Sion, orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Orang-orang ternyata sudah bukan orang berdosa di Mesir. Orang berdosa di Sion. Orang murtad di Sion. Orang saudara, mereka tidak bisa tinggal. Kenapa? Karena di Sion akan Tuhan izinkan api. Ada api lawatan, ada api pemurnian. Makanya 1 Petrus 1 ayat 16 dan 17. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Mari kita lihat. Ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan. Saudara, Alkitab bilang untuk membuktikan murni itu, ya saudara, yang lebih tinggi dari emas, ujiannya harus api. Makanya di Sion tadi ada api. Orang yang berdosa, orang yang tidak mau bertobat, orang yang murtad, tidak mau ikut jalan Tuhan, boleh mau tinggal sini no. Siapa yang tahan tinggal di seperti ini? Siapa yang tahan dengan didikan? Siapa yang tahan dengan ujian dan teguran? Tidak bisa, kami tidak mau. Tapi di Sion bukan hanya ada orang berdosa dan orang murtad. Di Sion adalah orang yang hatinya lembut untuk dibentuk oleh Tuhan. Di Sion ada jalan kudus. Kita tidak boleh main-main. Kekudusan adalah harga mati. Alkitab berkata apa? Jalan Tuhan adalah jalan yang kudus. Pelayan harus hidup kudus. Pemain musik, singers, multimedia, saya, saudara harus hidup kudus. Tidak boleh tidak kudus. Ingat, kuduslah kamu sebab aku kudus. Aku telah memanggil kamu untuk kamu hidup kudus, kata firman Tuhan. Baca kitab Efesus, baca kitab Filipi. Panggilan kita bukan hanya diselamatkan, panggilan untuk bertobat, tapi panggilan untuk hidup kudus itu panggilan. Itu panggilan. Kuduskan hati kita, pikiran kita. Dengan cara apa? Roh Kudus harus tinggal dalam hidup kita. Kenapa saudara? Mari kita lihat jalan ini saudara. Jadi harus ada api. Makanya di gereja akan ada api Tuhan. Tapi bukan hanya api lawatan. Bukan hanya api kesembuhan. Tapi api setiap orang akan dimurnikan. Dan yang tidak tahan akan mundur. Tapi yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang akan diselamatkan. Betapa nyala api itu bukan nyala api biasa. 1 Petrus 4 berkata seperti ini. Saudara, saya antara senang dan mohon maaf Tuhan, tidak senang, tapi ini yang akan terjadi di hari-hari terakhir ini. Sehingga jemaat dan kita harus siapkan diri dalam doa. 1 Petrus 4 ayat 12. Ayat 12. Mari baca sama-sama. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Alkitab bilang sesuai dengan bagian, masing-masing ada bagian. Bilang kiri kanan, masing-masing ada bagian. Bagian apa pendeta kukis? Bukan, bagian penderitaan. Makanya Paulus bilang, kerinduanku adalah mengenal Dia.
dan kuasa kebangkitannya bersekutu dalam penderitaannya. Nih boleh mau mengenal Tuhan tanpa penderitaan? Tidak ada. Tidak ada kekristenan tanpa salib. Saya katakan itu bohong. Larilah dari pengajaran seperti itu. Larilah dari gereja seperti itu. Karena Alkitab sendiri bilang. Tapi ingat, di atas salib juga ada kemuliaan. Yaitu ada upah, ada mujizat, ada pertolongan, ada tangan Tuhan yang akan menolong engkau di saat engkau susah. Sadrak, Mesak, Abednego di tengah api, di tengah penderitaan, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Kemuliaan Allah dinyatakan sehingga orang terheran-heran. Saudara, Alkitab bilang, ada bagian, mungkin yang lain DP bagian besar, yang lain kecil, yang lain sama dengan kukis balapis, bulat, yang lain sama dengan panada. Sudah ada ditentukan. Untuk apa? Kemuliaan. Kemuliaan. Kita naikkan pujian kabot, kabot. Ingin kemuliaan? Amin. Lewati yang satu ini. Amin. Kita menderita buat benar, tapi orang marah pada kita. Puji Tuhan. Thank you Lord. Itulah penderitaan. Kita lakukan yang benar, tapi orang lain anggap salah. Puji Tuhan. Itulah penderitaan. Kita berbaik kepada orang, orang marah kepada kita. Puji Tuhan, itu penderitaan. Kita pergi melayani, naik oto begini, naik perahu begini. Oh, menderita. Puji Tuhan. Kita berpuasa, yang lain ada stot-stot. Ya, talang daging, talang ayam, semua dia talang, yang lain talang ludah. Itu penderitaan. Ya saudara, itu penderitaan. Puji Tuhan. Penderitaan ada rupa-rupa. Penderitaan ada macam-macam. Ketika Israel, Tuhan izinkan sedikit mengecap jalan Tuhan ini. Dorang bersungut-sungut. Oleh Tuhan begini, air kata pahit. Bilang kata begini, bilang kata begitu. Kepasti oleh Tuhan, baru kasih kecap. Baru mengecap. Sudah mengeluh. Tuhan akan izinkan bertemu dengan orang-orang yang seperti besi menajamkan kita. Ya saudara, Tuhan izinkan. Itu penderitaan. Tuhan izinkan berjumpa dengan suami yang sampai hari ini ibu tidak kunjung bertobat-bertobat. Puji Tuhan, itu penderitaan karena engkau tidak meninggalkan orang itu. Kalau mau cari kesukaan, orang bilang, pebodongana, saya tinggal coba dia. Karena dunia ingin menawarkan jalan lebar. Tapi Tuhan bilang apa? Di dalam dunia ada dua jalan. Jalan yang sempit, sedikit orang yang mendapatinya. Tetapi ujungnya adalah kemuliaan. Jalan lebar, ujungnya menuju maut. Mana kau pilih? Semua ingin lari dari yang namanya penderitaan. Ditegur, menderita. Oh, menderita. Menderita. Saudara, tetapi ada orang yang ketika dalam penderitaan, ketika Tuhan tegur, dia bukan tidak berhasil juga ini Tuhan. Ya saudara, ini tanda kutip Yeremia 2 ayat 30. Yeremia 2 ayat 30. Sia-sia terus memukuli anak-anakmu, hajaran tidaklah mereka terima. Ya. Pedangmu sendiri telah memakan habis para nabimu, seperti singa muda yang memusnahkan. Tuhan bilang pada orang Israel, sia-sia aku telah memukuli anak-anakmu, hajaran tidaklah mereka terima. Tuhan pukul, mar tidak mengerti-mengerti. Sudah Pak ajar, mar mereka tidak terima. Tuhan bilang sia-sia. Padahal anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Iya kan, kalau Tuhan bilang ada waktunya. Kepada Yesaya, ketika itu Alkitab bilang begini, Yesaya pasal 6. Saya hampir selesai. Yesaya pasalnya yang ke-6.
ayat 7. Ayat 7. Ya. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah sudah diampuni. Ia menyentuhkan, apa yang dia sentuhkan? Ayat 6. Tapi seorang daripada serafim terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara. Ada apa? Api. Di gereja ada. Saudara, sentuh di mana? Bibir. Karena Yesaya pe bibir yang Tuhan mau pakai. Saudara, sepit. Coba saudara taruh bara, ujung jo taruh di mulut. Rasa apa? Bangka bibir. Iya. Saya membayangkan ketika ayat ini. Saudara, aduh Tuhan, enggak enak. Tapi kalau itu Tuhan izinkan, terimalah. Dan saya dan saudara harus bertobat. Jangan Tuhan so ajar-ajar, enggak terima-terima. Sudah banyak ajaran Tuhan, tapi tidak kunjung bertobat juga. Makanya Tuhan lemar bingung. Sia-sia dia Tuhan bilang, sia-sia kita ada ajar pengana. Kalau orang lain taba nafas jo dia so tahu. Tanda basuara aja so tahu. Daud. Kita mendesak aja Daud tahu kita marah. Bahkan ketika Nabi Nathan berkata, engkaulah orangnya. Ini raja besar. Ini raja hebat. Ini raja yang telah menggabungkan saudara 12 suku, memerintah 7 tahun di Hebron, 33 tahun. Dan hari itu Nabi Nathan menegur dengan begitu terang-terangan. Raja Daud bilang, ya memang kita DP orang. Dia bikin nyanyian, menyanyi seluruh bangsa. Nyanyian apa ini? Kasihanilah aku ya Allah. Kenapa Daud bikin lagu begitu? Karena dia ada bersinah. Daud tidak takut ditinggalkan manusia dan dosanya dibuka. Asalkan Tuhan berkenan kepada dia. Itu hebatnya Daud. Daud buat banyak kesalahan. Tapi ketika ditegur, Daud bertobat. Baca sesudah itu, pernahkah Daud mengulangi kesalahan yang sama? Tidak. Cukup sekali itu. Sudah cukup bagi Daud. Saya dan saudara seringkali kesalahan yang sama berulang. Dan Tuhan berkata, sia-siakah engkau aku ajar? Nah, ada ayat, mungkin Ibu Lisa pernah dapat itu. Tuhan tidak sampai hati mau ajar pada orang. Sama dengan orang mau pukul anak, tidak sampai hati. Mar kalau ini tangan boleh mau pergi bagi jo. Demi nganape kebaikan. Demi kebaikanmu. Tapi kalau aku pukul. Tapi tidak bertobat juga. Apa ini? Itulah yang namanya selubung. Tertutup. Saudara, Alkitab bilang apa? Setelah dia ditahirkan. Makanya saya katakan, oh iya Kang, jalan Tuhan adalah jalan kudus. Setelah dia dikuduskan, tiba-tiba ayat 7 terjadi. Ia menyentuh, kemudian ayat 8. Ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan. Sebelumnya belum dengar suara Tuhan. Tapi setelah dia ditahirkan, seperti telinganya terbuka. Lalu aku mendengar. Tuhan bilang, aku mengetuk pintu. Kalau ada yang mendengarkan, akan buka pintu dan aku akan masuk. Berarti ada yang tidak dapat dengar. Pada sangkakala Allah berbunyi, namanya bunyi, akan ada orang-orang terangkat yang dapat dengar tuh sangkakala. Yang lain kayak patah tinggal, nyandak dapat dengar. Biarlah saya dan saudara bisa mendengarkan suara Tuhan. Yesaya 29 ayat 15. Ayat 15. Celakalah orang yang menyembunyikan. Ayatnya yang ke-9, 10. Tercengang-cenganglah penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing tetapi bukan karena arah. Ayat 10. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu yakni para nabi telah dipejamkannya. Dan mukamu para pelihat telah ditudungi. Ini yang saya katakan selubung. Saudara, selubung di mata tidak bisa lihat. Tidak bisa dapat penglihatan. Tidak bisa dapat suara Tuhan. Ayatnya yang selanjutnya 11. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Ya. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Saudara tidak bisa mengerti akan firman Tuhan.
Padahal banyak disampaikan firman Tuhan. Tapi kenapa? Karena ada tudung Tuhan yang tutup. Kenapa? Karena ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya, ini sebabnya. Kita memuji Tuhan, kita menyembah, tapi tidak sampai di hati kita. Alkitab berkata, ketahuilah hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mereka akan mempungkiri kekuatan ibadah. Berarti itu bukan di luar sana, itu di gereja. Kasih akan semakin dingin. Oh, masing-masing akan memberontak, tidak bisa mengekang diri, bahkan akan saling berkelahi. Itulah kondisi yang Paulus katakan akhir zaman. Dan itu ada di mana? Di ibadah. Kenapa? Karena ibadah cuma hafal, tidak pernah melekat. Makanya firman Allah seperti pedang yang tajam bermata dua, menembus. Oh saudara, membentuk, masuk di loloh hati. Bayangkan saudara, tertancap, tertanam. Kenapa? Karena ada selubung. Bagaimana selubung bisa diangkat? 2 Korintus 3 ayat 16. Saudara hafal Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Jangan lupa 2 Korintus 3 ayat 16. Ayat 16. Ya, yuk kita baca. Tapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. 17. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya berdoa setiap selubung tertutup. Apakah Harun, ini ayat terakhir, apakah Harun bertobat? Apakah Harun, saudara lihat telah banyak teguran dalam hidup Harun? Apakah Harun termasuk orang yang menerima pukulan tapi tidak menerima? Mazmur 116 ayat 6. Yuk kita lihat destiny Harun. Mazmur 100. Sebentar saya buka. Mazmur 100. Kita penasaran dengan Harun ini. Coba kita lihat Mazmur 106. Papi tolong HP saya. Pi, tolong HP. Kita harus lihat hasil akhirnya saudara ya. Supaya kita melihat coba cari orang kudus. Harun orang kudus, pendeta James tolong bantu saya. Mazmur berapa? Mazmur 106 ayat 16. Oke, terima kasih. Mazmur 106. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun orang kudus Tuhan. Yuk kita lihat ayat 18. Api menyala di kalangan mereka, nyala api menghanguskan orang fasik itu. Ayat 19. Mereka membuat anak lembu di Horeb ya, dan sujud menyembah kepada Bukankah ini Tuhan karena Harun? Benar ya? Ini karena Harun yang pimpin. Tapi kita lihat ayat 16. Ayat 16. Alkitab bilang apa? Ayat 16. Harun orang kudus Tuhan. Saudara, Harun bertobat. Harun berubah. Dan Tuhan tidak ingat-ingat lagi. Itu hebatnya Tuhan. Di ayat 19 ada lembu. Lembu emas. Tapi di ayat sebelumnya Alkitab bilang Harun orang kudus Tuhan. Orang yang menyebabkan 3.000 orang tewas. Orang yang, ya saudara, Nadab dan Abihu tewas.
Tapi ternyata Harun mengakhiri semuanya dengan baik. Harun ditegur, Harun diizinkan anaknya dipanggil pulang. Dan itu sudah cukup bagi Harun untuk mengerti hati Tuhan. Harun, Alkitab bilang, orang kudus Tuhan. Berarti Tuhan berikan saya dan saudara kesempatan. Untuk apa? Dan ketika kita bertobat, Allah tidak ingat lagi. Allah lupakan semua dosa Harun. Dia dididik Tuhan dengan keras. Dia diizinkan kehilangan. Dia diizinkan sesuatu jadi dalam hidupnya. Tapi hari itu Harun berubah. Saudara, biarlah hari ini firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Izinkan hidup kita dididik, ditegur, diajari oleh Tuhan. Ini bagian di tengah gunung. Berikutnya kita akan melihat bagaimana Tuhan bawa di puncak gunung. Tuhan memberkati. Shalom.